Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk menyampaikan kultum kuliah 17 menit dengan judul Lapang Dada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram kepada para alim ulama, para masyayikh, ustadz wa ustadzat, mujahid wa mujahidah, bapak ibu pembimbing, Majelis Taklim Iwamit on Air yang kami patuhi fatwa dan nasihatnya rahimakumullah. Dan wabi khusus kepada Al-Mukarram, Al-Ustadz Tri Noviantoro Murad yang kami nantikan ziyadah ilmu dan barokah doanya rahimakumullah. Yang terhormat kepada Ibu Isna Hidayati dan Ibu Widiari sebagai Ketua dan Wakil Ketua Iwamit on Air dan seluruh jajaran pengurus harian Majelis Taklim Iwamit on Air yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kepada seluruh sahabatku semuanya yang ada di Iwamit on Air, semoga selalu bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat salam tetap teriring curahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang semoga kita akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang tercinta jamaah Iwamit on Air yang selalu bahagia, pada malam hari ini saya mengambil judul Lapang Dada. Apa sih yang disebut dengan lapang dada? Mungkin bukan berarti dada kita yang luas atau yang besar, bukan seperti itu ya. Lapang dada merupakan kunci kecil kehidupan kita untuk bisa menerima keluasan pikiran, menerima apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu sedih, gembira dalam perjalanan hidup ini. Yang insya Allah tidak ringan ya. Seperti apa yang Nabi Musa doakan kepada Allah ketika dia menerima tugas untuk mendakwai Fir'aun. Semuanya pasti insya Allah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang artinya, ya Rabbi, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Kita berhenti di kata Rabbi srohli sadri wa yassirli. Lapangkanlah untukku dadaku. Lapang dada, keluasan pikiran, keluasan hati, juga butuh suatu kekuatan tekad hati untuk kita terus melatih diri kita sendiri, melatih hati, melatih pikiran untuk bisa lebih sabar, ridho, ikhlas di semua aspek kehidupan kita, baik kehidupan bersosialisasi, baik kehidupan kita berumah tangga, kehidupan hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan saudara-saudara kita, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan majikan, hubungan kita dengan pasien, butuh suatu ketelatenan, butuh suatu kesabaran, butuh suatu keikhlasan, butuh kekuatan hati, kekuatan pikiran untuk terus menata hati, menata pikiran.
yang lebih sabar, lebih ridho, lebih ikhlas dalam setiap judul ujian-ujian kita ya, masing-masing. Adapun 5 hal yang kita kenali untuk kita terus dalam atmosfer kehidupan kita berlapang dada. Hal-hal yang harus kita kenali, yang menyempitkan dada kita, yang membuat pikiran kita sumpek, yang membuat kita pikiran, kayaknya kok saya seperti ini banget ya. Mungkin ibu-ibu merasakan tidak? Kalau saya kadang-kadang juga merasakan ya, merasakan sangat luar biasa. Merasakan tuh. Merasakan ya Allah kok seperti ini banget ya, seperti ini. Maksudnya kita kenali bareng-bareng supaya kita dalam terus keadaan bisa merasakan bahwa kita itu disayangi sama Allah, kita itu diciptakan ini bukan hanya sekedar diciptakan, tapi memang untuk menyaksikan kebesaran Allah. Yang pertama, terlalu meratapi masa lalu. Ya, memang kita tidak dipungkiri ya, semua masa lalu, semua orang memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang terbelenggu pada masa lalunya. Masa lalu tidak untuk kita ratapi, insya Allah bukan untuk kita ratapi, tapi untuk menjadi pelajaran bagi kita, menjadi guru untuk kita melangkah lebih maju lagi. Tapi kenyataannya, kadang-kadang kita juga teringat dengan masa lalu kita ya. Ternyata kita terpaku seperti itu. Terpaku pada masa lalu, kita seperti seandainya, kata seandainya saya nggak seperti ini, seandainya saya nggak seperti itu, seandainya saya harus ke sini, seperti itu kan. Kata andai ini berandai-andai dengan sesuatu yang lewat, sesuatu yang sudah terlalui, kata Rasulullah. Bu Mariani, tolong dimuterin handphone. Ya. Berandai-andai dengan sesuatu yang sudah kita lewati, sesuatu yang sudah terjadi, kata Rasulullah merupakan pintu masuknya setan. Penawarnya yaitu ridho, menerima masa lalu yang telah kita lewati. Kalaupun dalam masa lalu kita ada melakukan suatu kesalahan, cepat-cepat kita istighfar. Istighfar karena untuk menghantarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Menghantarkan kita untuk tidak aku mungkin kok ngono kan nyapa yo seperti itu. Tapi menghantar kita untuk terus belajar dan belajar untuk bisa menerima ridho ya sudah ketentuan Allah kita terima dengan hati yang lembut, dengan hati yang ikhlas, dengan tersenyum, tidak gampang murung. Seorang yang muslim yang sering murung itu merupakan setan itu senang dengan orang muslim yang murung, setiap hari murung. Itu setan itu senang. Kalau pengen disenangi setan, kita murung aja tiap hari. Murung aja tiap hari. Tidak melihat anugerah Allah itu begitu indahnya. Setiap pagi kita dibangunkan dalam keadaan sehat. Bisa pagi-pagi bisa bertolibel ilmi, pagi-pagi bisa berzikir. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Tidak kita selami, tapi kita terpaku dengan masa lalu. Bangun tidur kadang sudah mengeluh, resah, gelisah. Jangan murung ya Bu ya, tersenyum. Obatnya itu tersenyum. Ambil cermin, kita tersenyum di depan cermin. Alhamdulillah, seperti itu. Ya, yang kedua, kita terlalu menciptakan masa depan. Belum terjadi apa-apa, hal ini, hal itu. Nanti kalau pulang saya bagaimana? Kalau saya itu tidak punya gaji sebesar ini bagaimana? Itu sudah menjadi kekhawatiran kita, yang kegelisahan kita yang mungkin kayaknya itu harusnya nggak perlu dipikirkan, tapi terlintas pikiran di kalau saya ya, kalau saya itu seperti itu, terlintas saya nanti pulang bagaimana,
nanti kalau pulang saya harus kerja apa? Ya gitu. Nanti kalau pulang terus kalau nggak punya pendapatan seperti ini bagaimana? Setiap kegelisahan yang datang, ya serahkan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, percaya kepada Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha besar, Allah maha bijaksana, Allah yang maha mengerti apa yang menjadi apa itu kemauan-kemauan kita, hajat-hajat kita. Insya Allah kalau hajat kita baik, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Penawarnya yaitu kita berserah, bergantung, berprasangka baik kepada Allah dan kita bersandar, betul-betul bersandar kepada Allah. Allahnya di Taiwan sama Allahnya di Indonesia, insya Allah sama ya, tidak berbeda. Tugas kita adalah berdoa sepenuh rasa, berikhtiar sepenuh raga, lalu berbingkai semua itu dengan berserah kepada Allah. Insya Allah akan lebih tenang, lebih tidak mencemaskan sesuatu yang hal-hal yang belum terjadi tapi sudah kita cemaskan. Yang ketiga, kita tidak bisa menikmati masa kini. Derapnya kehidupan ini kita tidak bisa nikmati. Padahal begitu banyak nikmat Allah yang diberikan. Karena Allah yang diberikan kepada kita yaitu kesehatan ini, terutama kesehatan ya. Di usia kita sudah, kalau saya usianya sudah mau mencapai 50 Ibu ya. Sudah bentar lagi tinggal 50 ini. Itu kalau kita diberi kesehatan yang tidak asam uratkan, yang tidak apa namanya, kesehatan, itu suatu anugerah yang luar biasa, suatu apa itu kesehatan yang insya Allah kita punya apa namanya pola makan yang dijaga, itu suatu anugerah juga yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mendekati 50 itu, sudah mendekati 50 itu yang kita khawatirkan yaitu kakinya sudah sakit untuk jalan, pinggangnya sudah beginilah, begitulah, itu yang itu kalau kita diberi kesehatan luar bisa kita syukuri terus masih diberi kesempatan nafas kita pagi-pagi sudah kita beri terbangun dalam keadaan sehat, kita diberi kesempatan untuk bersujud itu lebih bersyukur lagi. Kita dalam keadaan Islam, iman, ihsan, kita syukuri hidayah yang diberikan Allah. Dengan selalu berdoa, Rabbi tu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillah kita betul setiap saat. Yang keempat, meletakkan kebahagiaan di orang lain. Nah, ini yang kita sering tidak menyadari. Kita terlalu mengikuti omongan orang. Kita tidak bisa membuat orang lain itu puas. Kita tidak bisa membuat orang lain itu bahagia. Dan kita tidak bisa memenuhi keinginan orang lain. Bahkan mungkin kita tidak bisa memenuhi keinginan anak kita. Ya, yang bisa mengatur diri kita sendiri adalah diri kita. Kalau kita mengatur orang lain nggak bisa. Siapa? Kalian kok ngono itu nyapet kok. Padahal kan bagusnya begini. Itu menurut kita sebenarnya. Kalau menurut mereka itu sudah menjadi kebahagiaan. Mungkin sudah seperti itu sudah menjadi apa namanya keputusan dia. Tapi kita tidak bisa mengecas atau menghakimi atau mengatakan dia tidak baik. Itu mungkin versi dia baik, versi kita mungkin berbeda juga seperti itu. Penawarnya adalah ikhlas, kita ikhlas dengan ya apapun, ikhlas dengan kondisi apapun, ikhlas dengan sesuatu yang terjadi dengan kita, ikhlas kita menjalaninya. Yang kelima, kita tidak mau memaafkan orang lain. Kita tidak mau memaafkan orang lain. Ini yang sulit. Kita harus berpikir, kita harus memaafkan orang lain.
walaupun mungkin kesalahannya sangat berat. Lepaskan memaafkan orang lain bukan berarti orang itu istilahnya apa? Bukan berarti orang itu berhak kita maafkan sih, tidak, tapi kita sendiri yang, kalau saya sih seperti saya itu ingin dimaafkan sama Allah. Kalau ada orang lain menyakiti kita, kita maafkan. Karena saya maafkan sama saya ingin dimaafkan sama Allah. Allah selalu mengajak kita untuk memaafkan orang lain. Walaupun berat, walaupun memaafkan itu tidak melupakan, tidak. Tapi kita berhak, kita harus banyak-banyak memaafkan orang lain karena ingin Allah memaafkan diri kita. Ingin Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Biar kita melangkah lebih tenang, kita melangkah dalam kehidupan kita itu dalam ujian apapun, ujian anak lah, ujian suami lah, ujian ekonomi lah, ujian kesehatan lah, semuanya judulnya masing-masing ujiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kelapangan hati, kelapangan dada, pikiran, kesabaran, keikhlasan dalam menjalaninya. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semua, Jamaah Yomit on Air pada malam hari ini, dan terselip doa. Ya Allah, ya Robbi, apapun yang terjadi kemarin dan hari ini, lapangkanlah dadaku untuk menerimanya. Aku percaya ada sesuatu yang jauh lebih indah yang Engkau persiapkan untukku. Dan jika hari esok belum kunjung membaik, tolong cukupkan diri ini untuk tidak menyalahkan siapapun. Dan untuk kebahagiaan yang masih diselimuti tanda tanya, yakinkanlah aku bahwa semua ini adalah bagian dari rencanamu ya Allah yang terbaik. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin bila ada kebenaran datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu memang mutlak dari saya yang menyampaikan kultum pada malam hari ini. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Yomit on Air, sahabat-sahabat yang tercinta. Ya, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan saya kembalikan lagi kepada pembawa acara pada malam hari ini, Ibu Mariani yang cantik pelita. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Ibu Wati Indarti yang telah menyampaikan kultumnya tadi. Semoga dapat kita pahami dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia hadal akhirah, khususnya untuk beliau pribadi dan umumnya untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, mari terlebih dahulu kita kibarkan bendera kesayangan kita. Iwamit, jihad yuk. Dengan berkarya, maju terus, pantang mundur demi berjuang. Allahu Akbar, barakallah. Dan memasuki acara selanjutnya, yaitu yang kita tunggu-tunggu bersama, ialah acara inti, tanya jawab dan doa bersama beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Sri Noviantoro Murad. Namun sebelumnya, mari jamaah kita buka mic-nya, kita haturkan salam bersama-sama kepada beliau. Monggo kita buka mic-nya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggih.
Duduk rian nggih Ustaz, nggih kan? Sebelumnya beliau memulai acara inti pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya awali, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Tri Noviantoro Murad, kesempatan dengan segala hormat kami persilakan. Monggo Ustaz. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalahu ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak ya. Nikmat yang begitu luar biasa, wabil khusus adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan keluarga kita. Insya Allah diberikan iman Islam dan semoga kita dijauhkan dari siksa azab api neraka dan kita berharap bahwa kita semua insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda insyaallah ketika di yaumil akhir insyaallah. Allahumma amin. Jamaah majelis ta'lim Iwamit on air dalam acara Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas temanya sedikit menarik, yaitu adalah berlapang dada. Ya, berlapang dada. Nah, berlapang dada ini adalah sikap menerima dengan ikhlas segala ketentuan Allah dan juga bersikap tenang ketika menghadapi perlakuan orang lain. Ya, walaupun itu kadang menyakitkan. Nah, ini memang akhlak mulia, ya. Ini akhlak mulia diatur dalam Islam. Ya. Menerima segala sesuatu dengan ikhlas karena itu adalah ketentuan qadarnya Allah dan juga ada sikap tenang dalam menghadapi
hinaan orang lain, omongan orang lain, ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ini ada bapak-bapaknya ya. Insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Az-Zumar ayat ayat ke-22, ya. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, afaman syarah Allahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim min rabbih wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Shadaqallahul adzim. Ya. Afaman syarah Allahu sadrahu lil Islam. Yang artinya adalah apakah orang-orang yang dibukakan hatinya, ya, dadanya lil Islam untuk menerima Islam, fahuwa ala nuri rabbih, lalu dia mendapatkan nur, cahaya dari Rabbnya, ya. Tentu saja sama atau tidak pertanyaan, ya. Dimulai dari A, apa sama? Tentu beda. Kebalikannya, fawailul lil qasiyah qulubuhum min dzikrillah, celaka orang yang hatinya itu membatu untuk zikir kepada Allah. Ya. Maka ulaika fi dhalalim mubin. Orang yang macam begini, yang membatu hatinya, yang keras hatinya, maka itu adalah, ya, ulaika fi dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Ya. Jamaah Iwamit on air yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita ini kita harus coba arahkan untuk dia menjadi hati yang selamat, ya. Hati yang mendapatkan, kata tadi di dalam surah Az-Zumar ayat 22 itu, yang mendapatkan cahaya dari Rabb-nya. Ya. Itulah orang yang diberikan kelapangan dadanya, ya. Orang yang diberikan kelapangan dadanya, maka dia akan mudah untuk menerima kebenaran. Dia akan tenang dalam menghadapi yang namanya cobaan, ujian, tantangan. Itu akan dihadapi dengan tenang. Ya. Beda halnya seandainya ada orang yang justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu hatinya belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia punya rumah yang bagus, sekalipun misalnya punya kendaraan yang bagus, ya, tapi enggak sholat, ya, maka ada nasyid, ya, sepotong kayu daunnya rimu, ya, hidup 1000 tahun, ya, apa namanya, lupa, ya. Tapi kalau nggak sholat, hidup 1000 tahun. Kalau tak sembahyang apa gunanya, ya kan? Ya. Umur panjang tapi nggak sholat. Nah, ada nggak yang model manusia macam kayak gitu? Banyak ya? Banyak. Ya Ustadz. Ya. Sampai 100 tahun. Sampai 100 tahun. Ya, tapi nggak sholat. Apa hatinya tenang? Tidak. Ya. Pahami kalau ada orang yang dia muslim, kita anggaplah muslim ya. Dia nggak sholat,
Ya, sejatinya hatinya nggak tenang. Satu dia itu, dia akan takut mati. Ya, dia akan takut mati. Kalau kita kan ya mati ya takut, tapi nggak seseram itulah. Ya, artinya harus ada persiapan sedikit. Kalau misalnya dipanggil kapan-kapan waktu ya kita harus ada ininya, bekalnya. Tapi kalau nggak sholat, itu ya. Makanya saya menasihati diri saya dan untuk semuanya terkait dengan perkara wajib ini, sholat, ya. Marilah kita untuk senantiasa berupaya melaksanakannya sekuat tenaga kita jamaah, ya. Maka ketika itulah Allah akan bukakan hati kita. Ketika Allah lapangkan dada kita untuk menerima kebenaran, ya, berlapang dada untuk kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh, tiba-tiba dengar kabar orang tua meninggal, ya, sedangkan jamaah sedang ada di nun jauh di sana di Taiwan. Sedih tidak? Tentu saja sedih. Sedih. Ini kejadian ini sering ya Bu ya? Sering. Selama saya di Taiwan itu orang tuanya si Fulana meninggal dunia, tapi nggak bisa pulang, ya, sedih. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ya mungkin nggak bisa langsung pulang, ya. Dulu waktu orang tua saya itu dipanggil pulang, sehingga sampai pulang, sampai rumah sakit, nah baru tuh lepas, ya, kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua, ibu, ya. Mungkin nggak semua orang yang punya kondisi yang bisa pulang kayak gitu, ya, pulang ke Indonesia. Tentu saja sedih. Ya. Tapi konsekuensi daripada ya bekerja di luar negeri yaitu adalah dia harus mampu untuk menghadapi banyak situasi pelik. Situasi semacam seperti ini. Enak kalau misalnya majikannya, wes kamu pulang aja dulu, ya, pulang dulu. Tapi ada banyak kasus kejadian ya nggak boleh pulang, ya, atau ada kendala macam-macam lah, ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya, maka sodri itu dada, gitu ya. Kalau ibu sering baca juga ayat ini, alam nasrah laka sadrak, ya kan? Wa wada'na anka wizrak, ya, al-insirah, alam nasrah, ya, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan dadamu untukmu, ya, ya Muhammad, ya, maksudnya juga pada umatnya. Allah itu melapangkan dada kita. Sebetulnya Allah itu udah ngeringanin kita. Cuman kita aja yang membebani diri kita. Wa wadana anka wizrak. Kami juga sudah menghilangkan beban darimu. Beban kita itu banyak, tapi Allah ringankan. Ya, itulah sadri. Ya, sadri itu artinya adalah berlapang dada. Ya, tapi ada waktu kita nggak bisa berlapang dada, ya, ketika kita menghadapi orang-orang yang kemudian menghina Allah dan Rasul-Nya. Tuh, ya, ada batasnya. Ya. Apa? Nabi dihina, diam aja.
Nah, ada nggak model macam kayak gitu tuh? Ada. Ya, hati-hati kalau Nabi ya Rasulullah Muhammad SAW dihina, orang itu diem aja, tidak mengambil tindakan atau setidaknya hatinya mengingkari, maka disitulah sudah ada bibit-bibit kemunafikan ya di dalam dada. Karena nggak ngambil tindakan. Ya. Dulu zaman apa waktu dulu ya, karikatur meme yang menggambar Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Ya kita protes. Ya, kita protes. Harus ada pembelaan. Nah, semuanya juga kayak gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini kalau ada Nabi, ya nama Nabi dicoreng, nama Nabi dijelekkan, kita nggak boleh berlapang dada kalau urusan itu. Ya, kita harus membela. Ya, membela Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, begitu juga ketika kita menghadapi manusia yang lain. Ya. Manusia beda kepala, beda isi kepala. Ya. Beda karakter, beda akhlak. Ya, beda sikap. Ada yang mau berteman, ada yang pura-pura berteman. Ya. Ada yang mengambil kesempatan dalam kesepitan, ya. Ada yang justru senang dalam kesusahan orang lain. Tapi teman, ya. Tuh. Makanya teman itu ada dua. Yang mengajak kepada kebaikan dan ada teman yang mengajak kepada keburukan. Ya. Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan perumpamaan, ya. Begini, beliau katakan perumpamaan teman yang baik itu seperti teman duduk. Nah, istilahnya teman baik itu seperti teman duduk. Ya, teman nongkrong lah kalau bahasa kita ya. Ya. Seperti teman duduk berteman dengan seorang penjual minyak wangi. Tidak beli, kamu akan tetap dapat wanginya. Ya, nggak beli tapi dicoel-coel ya, nih buat ini tangan ya, ini buat kerah. Ya. Dapat wanginya dapat. Tapi sebaliknya barang siapa yang berteman dengan teman yang buruk seperti berteman dengan seorang pandai besi. Ya, pandai besi ya. Mungkin yang ngelas, tapi lebih parah daripada itu, bukan cuma ngelas. Ya, yang teng tong gitu. Ya, maka dia akan terpecik apinya dan akan bolong-bolong pakaiannya. Dua ini, ya. Teman buruk itu ada dua pengaruh. Ya. Yaitu pengaruhnya apa? Yaitu adalah orang tersebut akan kena baunya, yang kedua rugi, ya, bolong-bolong, ada rugi-ruginya. Nah, ketika kita menghadapi banyak orang, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sinis, ya, apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan, ciri-cirinya adalah jadilah orang yang senantiasa berlapang dada. Ya, Rabbis rahlik soderi. Nah, kan kalau doanya Nabi Musa itu Rabbis rahli soderi. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah dada. Ya. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, perlancarkan lisanku. Ya. Untuk yang aku bisa sampaikan kepada orang lain. Itu doanya Nabi Musa itu. Yang sering kita mulai jadi doa belajar, ya kan? Doa belajar itu doa. Ya. Bagaimana caranya atau bagaimana ciri-cirinya orang yang
berlapang dada, ya, maka dia akan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tuh, orang yang suka lapang dada, dia akan mudah untuk memaafkan orang lain. Ya, ini mungkin agak sedikit berat ini. Masa Ustaz dia salah sama kita, kemudian dia nggak minta maaf sama kita, ya itulah memang beratnya itu kayak gitu. Kita diminta untuk lapang dada, walaupun kurang ngajar lah, ya walaupun nggak tahu diri, bisa jadi kan. Ya, setiap manusia punya masalah masing-masing, ya. Maka penting untuk apa? Untuk mau memaafkan. Karena justru dengan memaafkan orang lain, ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan justru memberikan kepada kita bantuan yang banyak, ampunan yang banyak, ya. Tuh. Karena apa? Karena kita mau berlapang dada. Ya. Di mana contoh di dalam surat Asy-Syura, ya, surat ke-42. Ada ayat di ayatnya 40, pojok. Ya, bunga pojok bawah itu, ya. Nih. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah. Balasan dari suatu sayyi'ah, kejahatan, adalah sayyi'atun sayyi'ah. Kejahatan yang serupa. Sejatinya gitu. Jadi contoh gini. Ada seseorang yang membunuh orang lain. Dengan tujuan awalnya pengen ngerampok. Nggak taunya kebunuh. Dalam hukum syariat berlaku. Kejahatan orang itu dibalas dengan kejahatan yang serupa, yang semisal. Ada orang yang kemudian ngebunuh orang, kalau dalam Islam disebut dengan hukum kisos. Maka balasannya adalah dibunuh. Tapi bukan asal bunuh, sembarangan bunuh, ya, atau main hakim sendiri. Enggak. Ada yang ngurus, cuma masalahnya kita ini di Indonesia nggak berlaku hukum ini, ya. Tapi seandainya dalam konteks negara syariah, maka ada hukum kisos namanya. Orang yang membunuh maka panisnya adalah dibunuh, dieksekusi. Kecuali ahli warisnya itu mau memaafkan, ya. Faman afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mau memaafkan dan mau berlapang dada, ya, berbuat baik kepada orang lain, maka diganti pahalanya dari Allah. Ya. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah nggak suka orang yang zalim. Kenapa ditutup dengan Allah nggak suka sama orang zalim? Ya. Karena orang zalim itu adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memberikan maaf, tapi dia nggak menerima. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi memaafkan itu lebih baik, ya, lebih baik. Karena dengan itulah Allah akan mengampuni kita.
ya, mengampuni kita atas kesalahan kita, ya, atas apa yang telah kita lakukan, perbuatan kita yang lakukan, ya. Justru dengan kita mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita membutuhkan, ya, yang namanya adalah mau memaafkan, ya, kesalahan. Mungkin ada di antara kita yang punya salah, baik ngerasa salah atau tidak ngerasa salah, gitu ya. Cuman orang lain itu mungkin tersinggung dengan ucapannya, ya. Dipendam terus, ya, dipendam terus. Itu sebetulnya nggak sehat, ya, nggak sehat yang seperti itu. Untuk orang yang memendam rasa benci, yang memendam rasa ketidaksukaan, ya, maka itu akan membuat orang lain itu atau, ya, menjadi hatinya itu semakin rusak, ya, rusak. Karena apa? Karena kebencian, ya. Nah, ini yang harus kita hindari, ya. Sehingga kalau ada benci, ya, ada permusuhan, nah ini yang harus kita coba untuk mau apa namanya, kita hilangkan itu semua dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya, itu mengampuni dosa kita. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya, dengan cara adalah Allah kita, ya, yaitu adalah dengan mau mengampuni dosa orang lain atau kesalahan orang lain. Hati kita akan jadi tenang, hubungan sosial kita, ukhuwah kita akan terjaga, maka kita ada permusuhannya, kita kembali buka lembaran baru, kosong-kosong, maka itu kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah karena hati kita sudah makin bersih, maka pun dengan hati bersih itu kita akan ya dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah jangan mudah marah, jangan mudah emosional, ya. Kita tidak menyimpan dendam. Sebaliknya juga kita mau mendengarkan kritik, kita mau mendengarkan masukan, ya. Tuh. Jangan cuma bisa mengkritik, nggak mau dikritik. Makanya supaya nggak saling kritik, mendingan apa? Ya jangan saling kritik, diam aja. Tuh. Apapun yang terjadi, utama adalah sabar. Ya, sabar menghadapi cobaan, sabar dalam menjalani ujian hidup ini. Ya. Apa aplikasi untuk kita berlapang dada, kita maafkan saudara kita, ada tetangga kita yang pernah menyakiti kita, atau kita agak tersinggung dengan perkataan teman kita, perkataan tetangga kita, ya kita maafkan. Dan kalau misalnya ibu-ibu mainnya sosmed, misalnya Facebook kah atau Instagram kah, ya kan sering di situ. Netizen itu kan, apalagi netizen Indonesia itu, ya, pas. Ada sedikit mungkin di mana di media sosial kemudian ada hinaan, ya. Jangan membalas hinaan tersebut, ya. Tapi justru menanggapinya itu dengan doa, maka orang akan respect. Ya, apalagi kalau ujiannya seperti ujian kehilangan pekerjaan,
ujian sakit, ujiannya musibah, ya. Maka ini penting sekali untuk kita berlapang dada. Dan juga mau nerima nasihat dari orang lain, sekalipun mungkin lebih muda. Ya. Jangan nggak mau dengerin nasihat kalau misalnya dia ngeliat-liat nih orangnya siapa. Nah, jangan. Nah, kita bisa belajar dari kisahnya Rasulullah Muhammad SAW, ibu-ibu. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah diutus untuk beliau pergi ke daerah namanya Taif. Ya. Jadi ketika waktu para sahabat itu diboikot, ya, diboikot oleh kaum Quraisy. Gak boleh dagang, gak boleh ngasih makanan, gak boleh nikah sama mereka. Nah, gitu. Ya. Yang ada justru adalah penzaliman. Ya. Nah, ketika datang ke Taif, Rasulullah SAW pakai baju putih. Digambarkan oleh guru oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya itu, beliau itu pergi dalam keadaan baju putih, tapi kemudian setelah itu bajunya seperti hitam kena darah. Kenapa? Karena ditimpuki, karena diejek, dilempar batu, dilempar kayu ranting-ranting. Rasulullah SAW dihina, dilempari batu kerikil di Taif. Ya, makanya kemudian malaikat penjaga gunung itu menawarkan, ya, menawarkan apa? Untuk menghancurkan penghuni Taif itu. Bisa nggak sebetulnya? Bisa-bisa aja kalau kesel gitu ya, bisa. Tapi apa yang Rasulullah SAW itu lakukan? Beliau berkata, aku berharap semoga dari keturunan mereka ada yang nyembah Allah. Didoain justru, bukan dibalas dengan keburukan. Dibalas dengan perkataan yang buruk, enggak, tapi dibalas dengan doa, perkataan yang baik. Ya, aku berharap keturunan mereka nanti ada yang nyembah Allah. Ya, famous itu perkataan itu. Nah, inilah bentuk dari contoh puncak kelapangan dada seorang Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jamaah, jadi marilah kita jadikan ya kelapangan dada itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena tidak ada kebaikan dalam hati yang penuh dengan dendam dan amarah. Ya. Lapang dada itu kunci ketenangan. Ya. Kunci untuk berbuat kebaikan yang panjang, bahkan abadi. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan, nanti bisa kita lanjut dengan tanya jawab. Ya, itu semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kok Hilang? Yuk silakan mau nanya, monggo. Silakan ibu-ibu yang mau nanya, silakan. Bebas. Ibu. Ada nggak yang mau nanya? Sibuk ya? Yang mau Anto. bertanya. Iya, Pak. Iya. Silakan. Tapi di luar tema boleh nggak, Abah? Boleh, biasa di luar tema mah. Udah biasa kan gitu? Iya, iya. Iya, Abah.
Nggih niki niku nggih Ya, Bu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niku apa niku napa niku niku misal niku apa napa niku ajeng misal napa kan niku rencana napa ajenge buka warung. Nggih niki Apa, Bu? kan rencana buka napa niku buka Toko, buka kedai. usaha nggih. Niku sing Ya. sae dinten napa nggih? Mohon penjelasannya. Nggih, Jinten itu apa, Bu? nggih. Mohon penjelasannya. Niku hari Nggih, apa? Hari yang matur. Hari baik. apa? Ngoten lho. Nggih. Hari apa yang baik Apa? buat buka usaha? Hari apa ngoten? Oh, hari apa? Baik, Mulai nggih. berusaha ya, Bu ya. Oh, ya 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 ya. Oke, ada bagus. Nggih. Udah itu aja. Udah cukup? Oke, Nggih. jawab ya. Tuh. Terkait dengan hari apa ya? Apa namanya? Hari apa ya? Hari apa bukan momen apa ya? Hari apa baiknya mulai buka usaha. Kalau dalam Islam itu nggak ada yang namanya hari sial itu nggak ada, Bu, sebetulnya. Ya, nggak ada yang namanya hari sial, ya. Tapi sebagian masyarakat, terutama di masyarakat kalangan kejawen, ya itu atau kalangan Jawa lah ya sebetulnya ya, itu ada sedikit mempercayai sebetulnya, tapi ini bertentangan dengan ajaran Islam ya secara holistik. Contoh mempercayai, ibu-ibu tahu nggak ini? Kayak misalnya kalau bulan Muharram nggak boleh nikah, ya. Bulan Syafar bulan sial. Nah ini mohon maaf nih, itu adalah sesuatu yang nggak ada dasarnya sama sekali. Bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam itu nggak ada yang namanya hari sial, ya. Hari sial itu nggak ada. Tapi kalau hari yang utama di antara hari-hari yang lain ada, ya. Tapi nggak ada yang namanya hari sial. Tapi kalau hari yang disebut dengan hari keberkahan, hari yang penuh keutamaan, ada memang, ya. Tapi kalau hari sial jangan, nggak ada. Semua hari itu baik dalam Islam. Semua hari itu baik, nggak ada hari sial. Ya, jangan ikut-ikut yang model macam nggak boleh nikah bulan Muharram, nggak boleh nikah bulan Safar, apalagi ada namanya Rebo Wekasan gitu. Ya. Tapi kalau memulai usaha, ada yang disebut dengan Sayyidul Hayam, ya, hari Jumat. Ya, Punten trem demotor pun ngapunten punten trem. Kalau ibu tahu tidak ada surat Al-Jum'ah, Bu, ya. Surat Al-Jum'ah ayat 10, ya. Juz 28 itu. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Yang artinya kira-kira apabila kalau sholat itu sudah dilaksanakan, udah ibadah nih, udah sholat, ibadah, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Ya, kemudian ngapain? Ya,
Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Wazkurullaha katsiran, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, semoga kamu tuflihun, beruntung. Nah, kalau hari sial nggak ada, tapi kalau hari mau baik, ya, itu boleh. Misalnya hari Jumat itu tadi. Ya, kenapa? Karena itu adalah Sayyidul Ayyam. Ya, setelah ibadah Jumat boleh kita kembali beraktivitas, kembali dagang, kembali bekerja cari rezeki. Karena hari Jumat itu keistimewaannya adalah ya hari yang penuh dengan keberkahan. Itu waktu ijabah, ya, mustajabnya doa. Tapi harus diiringi dengan sholat. Jangan pengen usahanya aja tapi nggak sholat. Kan ada yang kayak gitu. Nah itu justru nggak barokah, dosa malah. Ya, maka boleh misalnya itu kita mulai Jumat. Itu momentum spiritual yang baik ya. Ketika kita mulai dengan niat baik. Atau misalnya ibu barengin dengan kondisi lagi puasa Senin Kemis. Nah, ibu puasa Senin Kemis mulai itu boleh. Ya, itu hal yang baik ya, kita bisa sembari puasa kemudian mulai usaha, ya. Tapi yang jelas catatan saya adalah tidak ada hari sial dalam Islam. Kalau misalnya hari tertentu bawa sial, misalnya katakanlah Selasa Kliwon, misalnya ini kan Selasa ya. Selasa Kliwon sial gitu ya. Itu namanya takhayul. Takhayul. Takhayulnya pakai kepercayaan yang batil dan itu bertentangan dengan tauhid. Ya. Maka Rasulullah SAW itu pernah katakan gini, la adwa ya, wala tiarah, wala hamam, wala safar, kata Rasulullah. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Tidak ada penularan penyakit tanpa izin Allah. Tidak ada tiarah, wala tiarah. Tidak ada yang namanya tanda sial. Enggak ada. Ya, wala hammah. Tidak ada. Kalau hammah itu model gini. Kalau suara toke, suara gagak. Ini ada yang mati nih, ada suara gagak nih. Misalnya. Oh, ini ada suara burung hantu nih. Kalau ada suara burung hantu jadinya penanda nasib sial misalnya. Ada. Ya. Dan juga tidak ada wala safar, tidak ada bulan sial. Karena dulu itu kaum jahiliyah itu menganggap bulan safar itu bulan sial. Itu. Ya. Bisa dipahami ya, Bu ya? Jadi nggak ada namanya hari sial. Boleh, kapan saja boleh. Cuma pada umum. Berarti niku paling niku berkah bulan hari Jumat nggih, Abang. Boleh, Bu. Hari Jumat boleh. Bagus. Nggih, matur suwun, matur sembah nuwun. Nggih. Monggo silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya putus-putus, Mbak Ima. Sinyalnya putus-putus. Nggih niki saniki susah sinyalnya. Iya, Bu. Sekarang agak lebih bagus. Silakan, Bu. Tanya. Ya, mau tanya gini. Kita kan kadang disuruh majikan masak babi gitu ya, apa? Terus kalau kita habis masak itu kita cara mensucikannya kita cuci tangan aja apa juga harus kayak yang 7 kali air dan pakai tanah gitu. Apa cuma kita wudhu aja udah sah ngoten loh. Karena kan kita di sini kerja ya, disuruh masakin babi ngoten iki kita megang-megang babi ngoten apa. Nyuwun penyerahannya nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abang itu ini nggak ada di rumah. Oh. Ada undangan jam 1 besok. Besok? Oh, iya, iya. Ada undangan Iya, yang iya. dikasih. Iya, iya, Bu. Ya, tunggu ada suara ini. Iya, Bu. Ya, makasih, Bu ya. Ya, ada ini. Oh ya, siap, Bu. Siap. Ya, kasih. Ngundang, undang apa? Undang datang. Oke, saya coba jawab ya, Bu ya. Jadi orang yang masak babi karena pekerjaan, bagaimana cara mensukannya? Pertama, Ibu sebelum melakukan aktivitas itu, ya, karena najis babi itu adalah najis kategori mutlak, mughallaghah, maka kalau menyentuh babi secara langsung, kulitnya, daging mentahnya, minyaknya, dalam keadaan basah, maka harus disucikan dengan cara khusus itu tadi. Tapi kalau tidak menyentuh dalam keadaan, Ibu pakai sarung tangan, artinya dia tidak terkena najis secara langsung, maka dia aman. Nah, bagaimana mensucikan diri ya, bukan mensucikan badan. Jadinya mensucikan diri setelah menyentuh babi. Jadi kalau itu pendapat Imam Syafi'i, Putri Astuti. ini mohon maaf ini lagi di luar dikit, agak suaranya berisik ya. Enggak ada Bu Dwi. Benar. Ambil yang punya Surya Neta. Saya. Ya, saya lanjut ya. Ngambil laundry ini, Bu. Maka ketika kita itu kena najis mughallaghah, misalnya tangan kita terkena ya karena masak babi atau kena minyak babinya, maka tetap kita kena hukum 7 kali pensucian, satunya dengan tanah. Ada anggota tubuh kita kena hukum itu. Jadi pertama kita cuci tangan atau kena bagian tubuh mana nih yang kena najis itu. 7 kali siram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, salah satu dari 7 cucian itu ada air campur tanah. Kita boleh misalnya di awal air campur tanahnya itu ya bisa pakai, kalau di Taiwan itu kita bisa pakai debu yang bersih ya, atau kita ngambil sejumput tanah kita masukkan ke dalam pot. Dalam pot itu ya, kita balurkan ke dalam kenaan kulit kita. Dan tanah itu tidak boleh najis, artinya bukan tidak campur misalnya kotoran yang kita ngambil di taman tapi banyak tai anjing, itu nggak boleh. Jadi kita bisa juga ada sih yang namanya sabun toharoh, tapi saya tidak merekomendasikan pakai sabun toharoh. Akan lebih baik kalau kita pakai yang tanah ya, pakai tanah yang bersih itu. Dengan tujuan untuk menghilangkan najisnya saja ya. Jadi meski kita itu kena ya, bagian yang terkena ya udah kita ambil itu saja ya, bagian itu saja. Jadi nggak semua tubuh yang kemudian kita kenakan dengan air 7 kali sama ya bagian tanah itu, enggak semua. Yang terkenanya saja, Bu. Bisa dipahami ya? Ya, insya Allah. Tapi kalau di Taiwan susah nyari tanah. Ibu ke ini ke taman.
Bukan. Ibu ke taman. Nggak pernah ke taman, pasiennya di rumah. Apa? Kalau nggak ada debu, Bu. Debu tau debu nggak? Susah nyari debu. Susah nyari debu di sini kan sudah jarang tanah di itu apa di Oh iya, iya, iya. paping. Oke, kalau misalnya nggak ada tanah, nggak ada debu, ya bisa jadi pakai deterjen. Karena udah nggak ini lagi. Tapi bagusnya cari debu aja. Kan carilah debu di mana gitu, di ini Bu, di apa namanya, jendela, pintu, di luar kan ada debu tuh. Tipis saja Bu, nggak usah banyak-banyak. Tipis saja. Nggak harus tanah banyak gitu, enggak, tipis saja. Yang penting syaratnya aja. Ngerti nggak, paham? Islam itu mudah loh. Itu cuma air 7 kali. Kalau saya baiknya debunya dulu, debu. Makanya kan ada namanya tayamum itu ya. Dia pakai debu tipis. Bukan tanah yang banyak, enggak, debu tipis, kena dulu, langsung air 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah beres. Sekarang ngilanginnya gampang. Gampang. Enggak seberat yang dalam momok kita. Oh, ini pikiran kita kayak berat bener nih, harus pakai. Enggak, gampang itu, Bu. Nya membersihkan bagian badan yang terkena najis, babi itu tadi, dengan debu bersih. Kalau nggak ada tanah, debu itu. Tipis aja, nggak usah banyak-banyak. Tipis, langsung airin 7 kali. Pakai gayung apa pakai keran gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah beres. Gitu. Clear ya? Paham ya? Nah, Ya, cari. insya Allah ya. Terima kasih ya Pak jawabannya. Ya, kalau keluar mungkin ke taman, bawa plastik 1. Ya, bawa plastik 1. Ini penting ini buat ibu-ibu nih. Bawa plastik 1, masukin tanah yang bagus, taruh di dalam rumah. Misalnya kita ada tempat pot kecil lah, tempat pot kecil, kita tanamlah pura-pura dengan 1 tanaman kecil. Ya itu yang jadi ininya kita. Tanah itu yang jadi ya sabunnya kita. Ya, nggak usah banyak-banyak, tipis aja, tipis. Itu syaratnya aja, ya. Tanah itu nggak harus banyak sampai 1 gayung tanah itu untuk membersihin, enggak, tipis aja, ya, kayak tipis aja, cukup. Oh, nggak ada tanah pun debunya. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Daerah Tanglet Ustadz. Monggo. Kalau hari Jumat niku kan seorang wanita kan tidak wajib sholat Jumat. Ya. Terus jika azan, bolehkah langsung sholat zuhur di rumah? Itu kalau di Indonesia. Kalau di Taiwan ya mboten ngertos, itu tidak tahu sholat zuhurnya sudah selesai apa belum. Kalau di rumah di Indonesia, insya Allah bisa mengetahui dari keluarga kita yang menjalankan sholat Jumat. Pertanyaannya, akan mohon solusinya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cara muslimah sholat zuhur ya, sholat zuhur ketika di hari Jumat. Nah, banyak yang agak salah paham terkait dengan kondisi ketika itu, ya. Nah, wanita ini, tapi kalau misalnya wanita itu ngikut sholat Jumat, maka sholat zuhurnya sudah ini ya Bu ya, tidak perlu lagi. Contoh misalnya sholatnya pas di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan. Nah, Ibu ada yang pernah sholat Jumat di Nabawi, sholat Jumat di Masjidil Haram? Perempuan ikut juga kok, ya.
ingat ya bahwa sholat Jumat itu bukan hanya untuk laki-laki. Ya, harus dikelirkan dulu. Sholat Jumat bukan hanya khusus untuk laki-laki. Laki-laki hukumnya wajib. Tapi bagi perempuan, ya, tidak wajib. Tapi boleh. Ketika dia sudah melaksanakan sholat Jumat, maka sholat zuhurnya otomatis nggak perlu. Ya, itu. Nah, pertanyaannya kalau seorang muslimah itu sudah sholat tidak sholat Jumat, kapan melaksanakan sholat zuhurnya? Ya, maka jadi sholat Jumat ya, sholat Jumat itu kan wajib bagi laki-laki. Maka dari hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Daud itu, sholat Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali 4. Ya, kecuali 4. Budak, wanita, anak kecil sama orang sakit. Nah, itu yang enggak wajib. Jadi wanita memang tidak wajib. Tapi kalau dia mau sholat Jumat ya nggak apa-apa, boleh aja. Ada beberapa masjid di Indonesia mungkin yang masih sholat Jumat ya, perempuannya ikut sholat Jumat ya nggak apa-apa. Misalnya Masjid Istiqlal, ya wanitanya ada di situ juga misalnya, sekalian sholat Jumat aja nggak apa-apa. Ya. Nah, panduannya sekarang, kapan? Kalau misalnya kita tidak sholat Jumat, waktunya adalah sama dengan sholat Jumat. Bukan setelah kaum muslimin selesai sholat Jumat. Ini yang banyak salah. Maksud saya gini, kalau di Indonesia tadi ya, saya menangkap dari apa yang ditanyakan Ibu. Ini kita tahu bapak-bapak dari pulang. Di Indonesia tahu kapan bapak pulang baru sholat Jumat. Sholat zuhur. Enggak Bu, enggak kayak gitu. Sejatinya enggak kayak gitu. Ya. Seorang wanita itu boleh langsung sholat zuhur tanpa nunggu laki-lakinya selesai sholat Jumat. Ya, bareng aja. Jadi ketika misalnya azan sholat Jumat, ibu mau langsung sholat zuhur boleh, hukumnya boleh. Ya, tidak ada larangan seorang wanita untuk tidak boleh sholat zuhur ketika di waktu Jumat, nggak ada. Silakan kalau perempuan wanita mau sholat zuhur di waktu hari Jumat itu langsung setelah azan Jumat. Itu. Paham nggak? Ustaz, berarti azan kedua niku langsung boleh sholat zuhur ngoten nggih Ustaz kalau di rumah? Kok azan kedua? Langsung azan Biasanya pertama. Kan kalau di Indo niku kan azannya ada 2 kali ngoten Ustaz. Ya, ada yang 2, ada yang 1 kali. Ada yang 2, ada yang 1 kali. Ya, ada yang 2, ada yang 1. Azannya langsung azan pertama, bukan azan kedua. Ya. Oh. Azannya yang pertama. Karena azannya biasanya kalau yang pertama dur-dur ngeten loh, terus yang kedua azan ngeten biasanya. Apa mau langsung azan pertama boleh. Ya. Tidak azan kedua. Ya, apalagi ibu ada di Taiwan misalnya. Oh, ini kayaknya saya harus nunggu sampai jam 1 baru sholat nih. Nah, itu dari mana hukumnya, dari mana informasi? Nggak ada kayak gitu ya. Nah, kita nggak bisa ngarang-ngarang ya. Jadi sejatinya boleh kita langsung sholat. Ibu misalnya kan punya aplikasi, ya, aplikasi sholat kan? Pakai apa? Misalnya Atan kah? Atau pakai Muslim Pro kah? Apakah itu? Walaupun di hari Jumat, dia sholat zuhur langsung boleh, nggak ada yang larang, nggak ada Rasulullah dilarang sholat zuhur bagi wanita ketika waktu sholat kaum muslimin sholat Jumat, nggak pernah ada larangan itu. Jadi jangan ngebuat larang-larangan. Ya, itu waktunya sama Bu, waktunya sama.
Ya. Tapi kalau udah, misalnya katakanlah ya, ketemu masjid besar, wanita juga ada di situ, mau sholat Jumat, jangan dilarang wanita sholat Jumat. Oh katanya wanita nggak boleh sholat Jumat. Kata siapa wanita nggak boleh sholat Jumat? Ketika wanita ada di masjid kemudian sekalian mau sholat Jumat, boleh. Ya tapi ya dengerin azan, dengerin khutbah dulu, kemudian ikut. Dan safnya itu juga tidak bercampur baur. Ya, bercampur baur dengan laki-laki. Mungkin ada softnya perempuannya sendiri. Dan kalau udah sholat Jumat, gugur sholat zuhurnya. Ya, nah contoh kasus itu kayak sholat Jumat di Masjid Nabawi, sholat Jumat di Masjidil Haram. Ini wanita juga sholat Jumat kok. Ya, gitu. Oke, cukup insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Ceritanya itu kemarin ada teman pas hari Jumat, katanya itu mau sholat duhur nunggu selesai sholat Jumat dulu. Kula ya ndak bisa nawa niku karena nggih minim nawa niku ilmu. Ustaz. Terima kasih jawabannya. Boleh. Nggak harus nunggu, Bu. Nggak ada larangan soalnya ya. Nggak ada larangan. Nggih, katanya nunggu yang sholat Jumat dulu selesai baru kita sholat duhur gitu katanya. Katanya ya, makanya jemput katanya ya. Nggih, terima kasih Ustaz. Oke, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh, ya. Pertanyaan dari teman saya, Ustaz. Ya, Dia tuh janda. Bertanya sama saya gini, kalau dia itu maksudnya mau niatnya itu mau menjanda terus lah, Ustaz, nggak mau nikah gitu loh. Itu apa berdosa apa enggak, Ustaz? Ya. Hukum niat menjanda ya. Niat teman saya itu kan, kalau saya bukan. Menjanda terus gimana ini ya? Oke. Nggak pingin kan lah nikah lagi lah, sudah tua gitu katanya. Tapi dia itu takut apa gimana ya baik dosa enggak saya kalau begitu itu gitu tuh. Ya, pertanyaannya ini kita harus jawab ya Bu ya. Karena ini pertanyaan yang menyentuh sisi sosialnya juga, emosionalnya juga, spiritualnya juga. Nah, kalau apa hukumnya? Kalau ditanya Ustadz, apa hukumnya kalau ada seorang janda berniat untuk tidak nikah lagi seumur hidup? Artinya dia terus menjanda. Jawabannya mubah, boleh, ya, jais, boleh dia. Kalau dia punya niat kayak gitu, udah janda nggak mau nikah lagi, jawabannya boleh. Islam tidak mewajibkan wanita termasuk janda, ya, misalnya wajib untuk nikah, misalnya kayak gitu. Menjadi janda selamanya enggak dosa, selama dia tetap menjaga kehormatan, menjaga kesucian, tidak melanggar syariat, ya. Istri-istri Nabi setelah Rasulullah SAW wafat itu nggak ada yang nikah lagi, menjanda setelah itu, janda permanen, ya, istri-istri Nabi, ya. Ada yang namanya Siti Romlah, kan ada di sini masih ada Bu Siti Romlah, ada kalau Zainab udah meninggal duluan ya, ada Juwairiyah, ya. Dan masih ada nggak Bu Juwairiyah di sini? Dulu pernah saya absen ini, nama-nama istri Nabi ada semua di Wabit On Air ini. Ada ya. Ada Tata. Ya? Namanya ya. Oma. Ada Maryam. Nah, itu ya. Itu ya, ini selingan saja ya. Jadi menikah itu sunnah, bukan wajib memang. Tapi dalam Islam sunnah yang sangat dianjurkan Bu, sunnah muakkadah Bu, tapi nggak wajib bagi semua orang ya. Rasulullah SAW itu katakan an-nikah sunnati ya.
nikah itu adalah sunnahku. Tapi barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka walaysa minni, dia bukan golonganku. Itu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah ya. Namun ini bukan berarti ada orang yang milih nggak nikah. Jadi itu nggak dosa sebetulnya. Selama niatnya bukan menolak ajaran Islam. Misalnya karena alasan pribadi, alasan ibadah, fokus ngurus anak, mungkin trauma dia, atau untuk jaga diri. Ada loh ulama yang nggak nikah, ada. Ibu kenal sama Imam An-Nawawi? Pernah dengar hadis Arba'in An-Nawawi nggak? Dengar Habis Ya, diajarkan di sini kok. Abah Sulaiman Ajudi. Ya, Imam An-Nawawi itu nggak nikah, Bu. Imam An-Nawawi itu nggak nikah dia. Contoh itu ya, itu imam yang nggak nikah itu. Ya, karena dia fokus ibadah. Ya, atau ya tadi saya katakan tadi, para istri Rasulullah itu nggak nikah lagi. Setelah Rasulullah wafat, seluruh istri itu tetap dalam keadaan janda seumur hidup. Mereka nggak nikah lagi. Karena apa? Tetap dimuliakan. Ini menunjukkan keputusan tidak menikah lagi itu bisa mulia. Kalau dia diniatkan untuk jaga kehormatan, atau fokus ibadah, atau mungkin dia pernah trauma lah gitu ya. Tapi menjaga diri itu ibadah. Ya, menjaga diri itu ibadah. Kalau orang yang kemudian dia apa namanya? Saya buka dulu Al-Quran. Saya ingat dari dalam surat An-Nur itu. Ya, surat An-Nur, saya buka dulu ayat ya Bu ya. Salah. An-Nur ayat 33 kalau salah itu ada. Saya cek ayatnya, benar kayaknya. Dalam pikiran saya itu ada ayat. Oke, ketemu ayatnya. Gini ayatnya gini Bu. Wal yastaghfifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih wal ladina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Buka Ibu nanti ya. Surat An-Nur Bu. Surat An-Nur ayat 24, surat 24 ayat 33. Ayatnya berapa? Ayat 3. Di awal ayatnya itu dikatakan begini. Orang yang tidak mampu menikah, hendaklah dia menjaga kesuciannya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Buka deh Quran. Ya. Al-Quran surat An-Nur ayat 33, 24, 33. Ya. Orang yang nggak mampu nikah, hendaklah tetap jaga kesucian. Yang nggak boleh kalau nggak nikah, tapi ngobrol kesucian. Nah itu yang nggak boleh. Ya, yang nggak boleh itu. Tapi kalau dirasa dia bisa jaga kesucian, kemudian nggak mau nikah lagi, boleh selama dia bisa menjaga kesucian. Tapi misalnya, katakanlah ada orang baik perempuan atau laki-laki dia nggak bisa jaga syahwatnya, ya, nggak bisa jaga syahwatnya. Mungkin karena suaminya sudah meninggal, tapi dia, aduh, aku nggak bisa ninggalin. Misalnya ada pelariannya, mungkin ya mohon maaf, misalnya ke porno dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kayak gitu, kasusnya udah darurat, alangkah baiknya dia nikah. Karena dia nggak bisa jaga kehormatan diri, ya, nggak bisa jaga iman, ya, paham ya? Itu. Tapi kalau dia bisa jaga, ya, dia bisa ngejaga, maka adunya mata wa khairu mata marhatus solehah, kan gitu kata Rasulullah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan siapa? Wanita solehah. Dia bisa menjaga diri, ya bagus berarti apa? Ya,
Tapi kalau ada orang yang naksiri, misalnya ada orang yang naksir, ya itu haknya seseorang. Mau diterima atau mau ditolak, ya ini. Bisa ada janda yang nggak mau nikah lagi, ya boleh-boleh aja. Ya. Paham ya? Iya, Ustaz, matur suwun jawabnya. Ya, An-Nur 33 Bu, An-Nur 33 awal ya. Dicek lagi nanti ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masalah ini nih Bapak mau tanya juga ini titipan. Katanya kan seorang perempuan kalau menggugat cerai suaminya katanya terus nikah lagi itu katanya dia itu sama suami yang baru itu katanya berzina. Apakah betul itu Bapak tanya? Ada seorang perempuan menggugat suaminya terus dia nikah lagi katanya itu kalau kawin lagi itu katanya berzina. Itu apa? Mohon jawabannya Bapak. Terima kasih. Meminta cerai itu apa, Bu? Katanya kan mungkin nggak kecocokan, tiap hari bertengkar mungkin nggak cocok kayak gitulah Bapak. Nggak ada kecocokan, terus tiap hari bertengkar sama suaminya masalah apa kayak gitu. Terus dia tuh menggugat cerai, terus katanya ada yang ngomong kalau suaminya nggak memberi talak, cuma istrinya menggugat gitu aja, terus ke pengadilan suaminya dipanggil ke pengadilan nggak datang, terus ada surat cerainya akhirnya keluar katanya mau menikah itu katanya itu berzina. Apakah betul Bapak itu tanya? Terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Makanya saya tanya alasan. Ya, alasan. Maka direspon dengan alasannya tadi ya bertengkar terus menerus dan lain sebagainya ya. Oke. Saya coba ini ya Bu ya. Kalau si perempuan itu menggugat cerai si istrinya, istilah bahasa agama namanya khulu ya. Khulu. Jadi kalau istri mau gugat cerai, cerainya itu menggugatnya kemana? Menggugat cerai itu ke pengadilan agama. Bukan ke KUA ya, ke pengadilan agama. Karena istri itu nggak bisa menceraikan suami. Ya, istri tidak bisa menceraikan suami. Yang bisa adalah suami menceraikan istri. Kalau istri mau pisah, tetap mau pisah bagaimana? Istri nggak bisa. Suami tak cerai kamu nggak bisa. Makanya harus lewat qadi. Qadi itu siapa? Pengadil, hakim, pengadilan agama. Bukan KUA ya. Kalau KUA hanya sekedar petugas nikah aja. Ya. Maka kita pergi ke pengadilan agama. Kemudian lapor ke pengadilan agama depan hakim. Pak Hakim, ya, saya menggugat cerai suami saya karena alasan ini. Harus ada alasan yang dibenarkan. Ya. Kalau tidak ada alasan yang dibenarkan, hukumnya haram dan berdosa. Kalau seseorang wanita itu meminta cerai khulu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Contoh, bukan karena kekerasan, bukan karena perselingkuhan, bukan karena suaminya lalai dalam kewajiban agama, dia nggak mau sholat misalnya itu. Suaminya masih baik nih. Tapi karena kepincut laki orang misalnya, itu ada yang mungkin kayak gitu ya. Atau mungkin bukan karena bahaya yang serius. Mungkin suaminya kena HIV bisa jadi ya, atau penyakit ya aneh-aneh lah ya. Itu ada bahaya serius. Karena gini, Rasulullah Muhammad SAW katakan, innamal mar'ah, wanita mana saja, apa ya hadisnya bahasa Arabnya agak lupa. Tapi gini, wanita mana saja yang meminta cerai, ya, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan, ya, walaisa raihatul jannah, ya, kalau nggak salah
begitu ya. Apa dalilnya? Ayu al-mar'ah sa'alta zawjaha at-talaq fi ghairi ma ba'sa fa haramun 'alaiha ra'aitul jannah. Nah, itu hadisnya. Ingat ya. Jadi wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, ya, tanpa alasan yang bisa. Makanya tadi saya tanya, alasannya apa, Bu? Oh, alasan ini. Tapi kalau dia menggugat suaminya tanpa alasan yang benarkan, maka faharamun 'alaiha ra'yatul jannah. Wangi surga itu diharamkan untuknya. Padahal surga itu bisa kecium dari sekian ribu juta kilometer perjalanan. Itu udah bisa kecium. Ini sejauh itu nggak bisa kecium. Sangat bahaya makanya itu ya. Penekanan ya. Maka penekanannya adalah fi ghairi ma ba'sa. Kata itu. Fi ghairi ma ba'sa. Tanpa adanya alasan yang syar'i. Alasan yang dibenarkan. Ya. Maka nggak boleh. Tapi hukumnya, statusnya langsung ini, cerai itu talak bain ya. Talak yang apa namanya, yang nggak bisa di ini lagi itu, kayak talak 3 itu. Ya, nah maka kalau misalnya karena cekcok terus menerus suaminya atau selingkuh atau suaminya nggak mau sholat, suaminya nggak mau puasa, boleh itu. Ya, tapi kalau permintaan cerainya karena bosan atau karena tergoda laki orang lain, keseringan ketemu sama laki lain, ya, maka kepencutnya sama laki-laki lain di tempat kerjanya, atau karena masalah sepele tanpa ada upaya memperbaiki, atau karena ego pribadi, nah itu nggak boleh. Dilarang keras, dosa besar itu. Ya, karena ikatan perkawinan itu ikatan suci, bukan cuma permainan perasaan, ya. Gitu, Bu. Jadi jawaban saya karena ada alasan nggak? Oh, ada alasannya, Ustaz. Alasannya karena ada KDRT. Jadi si hakim akan nanya dulu ke suami, nggak langsung diputus bersalah, itu enggak. Tapi hakim akan nanya kepada suami, apakah benar begitu? Ya adalah sedikit, mungkin kata suami. Ya, tapi mau nggak kamu bertobat? Jadi hakim yang baik itu dia akan pertama melakukan islah, perdamaian. Kecuali nggak mau damai. Nah, kasus siapa misalnya? Ya, banyak kan artis-artis. Yang terakhir itu siapa ya? Baim Wong sama siapa nama istrinya itu ya? Paula. Oh, Paula. Ya. Nah, kayak gitu. Tapi yang menggugat itu bukan istri, yang gugat itu suami itu ya. Nah, contohnya kayak gitu ya, Bu ya. Allahu a'lam bisa. Ada alasan kan? Ya, alasannya itu tanya tiap hari bertengkar daripada nanti berani sama suami tiap hari bertengkar terus, masalah sedikit tongkar gitu loh Bapak. Terus dia itu nggak nyaman kalau tiap hari bertengkar, katanya gitu. Masalah sedikit bertengkar, masalah sedikit tengkar gitu. Oh itu Bu, sebaiknya. Tapi kan nggak nyaman tiap hari kalau bertengkar kan rumah tangga kan nggak nyaman, jadi kayak gitu. Dia itu minta apa menggugat suaminya begitu loh, misalnya. Ada baiknya konsultasi ke KUA dulu deh, ya. Oke, Bapak. Kalau menurut saya konsultasi dulu ke KUA. Kalau konsultasi di KUA, nanti baru ke pengadilan itu konsultasi. KUA itu bukan cuma ngurusan ini nikahin orang aja, konsultasi pernikahan juga bisa dia. Ya, coba konsultasi ke KUA. Ini gimana nih baiknya? Karena itu masalah ego kan, perasaan, nggak mau salah, nggak mau yang cowok nggak mau disalahin, istri nggak mau disalahin, terus aja kayak gitu ya. Nah, harusnya satu itu jadi air, satunya kalau jadi api, satunya jadi air, jangan dua-duanya jadi api, kebakaran.
Itu ego sih sebetulnya, Bu. Alasannya ego, bukan karena suaminya masih sholat nggak? Kadang-kadang. Bolong-bolong Bapak, maksudnya kadangnya diajak yasinan aja kadangnya nggak mau. Maksudnya kan di kampung itu kan sering yasinan tiap hari Jumat itu loh. Terus berangkat nggak mau, doa Jumatan juga nggak mau. Terus yasinan kan nggak jadi wajib tuh. Yang dia maksudnya kan kita ya kan itu terus Jumatan juga nggak mau. Sholat Jumat juga nggak mau, sholatnya juga kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak gitu loh Bapak. Makanya kan itu udah masuk, itu kategori itu udah masuk. Nah itu bisa jadi alasan kalau alasannya itu bukan karena cekcok, tapi alasannya karena suami tidak taat sama Allah. Nah itu udah benar. Jangan pakai alasan bertengkar terus. Bertengkar bisa juga diislahkan. Tapi alasannya adalah itu tadi, karena suami nggak taat sama Allah, karena nggak sholat. Gimana mau ngajarin istrinya sholat yang dia nggak sholat? Nah kan gitu. Nah itu baru kuat. Paham? Bapak terima kasih. Nanti ya sampaikan. Yo. Kalau nggak, ini konsul dulu ke KUA ya. Nah. Oke, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Betul, monggo Bu. Ya, ini saya akan bertanya ya Pak. Ya monggo. Saya punya teman janda beranak kecil. Karena saya itu merasa kasihan terhadap beliau, terus saya perkenalkan dengan kakak saya gitu Pak. Setelah mereka berdua itu istilahnya membaik lah ya, dikatakan semakin akrab. Semakin akrabnya tuh, terus sama ibu saya juga semakin akrab gitu. Dengan lama-kelamaan, kok ibu saya itu sedikit cuek sama saya. Kakak saya juga begitu pokoknya enggak seperti dulu biasanya gitu kan Pak. Terus teman saya itu sama saya itu kayak seperti ngatur seperti itu. Nah, dari situlah saya memang saya menjauh. Kayaknya saya nggak nyaman. Saya menjauh dengan pelan-pelan gitu kan. Sambil melihat gerak-geriknya beliau gitu. Kok kalian nggak nyaman gitu. Lah lebih baik saya mengalah. Bahkan apa yang dikatakan ibu, karena saya itu, apa yang dikatakan ibu itu saya takut. Lebih baik saya diem gitu. Iya. Nah, keramat itu tulisannya orang tua itu. Iya. Bahkan saya nggak ditanya sama kakak saya memberi salam, Assalamualaikum, setiap lebaran itu lewat HP nggak dijawab. Saya tapi diem, ya Allah karena engkau yang maha tahu. Saya tuh gimana Pak? Pernah sama beliau, kalaupun saya ada salah sama kamu, saya minta maaf. Tapi dia nggak ngerespon, malah WA saya diblokir, bahkan Facebooknya diblokir gitu. Nah, dia udah nikah belum Bu? Maksudnya antara wanita janda ini dengan kakak itu udah nikah belum? Belum nikah. Langsung apa tujuannya, dia mau nikah atau cuma hubungan tanpa status saja? Ya tujuannya tuh kakak saya niatnya baik. Biasanya mau dinikahin karena posisinya yang kakak saya itu kan dulu sebelum teman saya ke Taiwan itu masih di Indonesia. Nah karena yang teman saya di Taiwan berangkat ke Taiwan gitu Pak ya. Terus kakak saya di Indonesia. Terus kakak saya tuh masuknya tuh istilahnya kita nikah dulu, dikatakan ijab siri dulu gitu kan. Beliaunya juga nggak mau gitu kan ya. Terus ya udah kalau gitu nunggu aku pulang dari Taiwan gitu. Seperti itu Bapak. Terus ngapain ibu nunggu pulang? Saya kurang tahu dengan sahabat saya. Langsung ini ya saya jawab ya. Langsung saya jawab karena waktu juga. Kita ngasih kesempatan yang lain.
Jadi pertama kita harus lihat situasi kondisi di mana niat yang perlu diperhatikan niat dan tujuan. Apa hubungan ini? Apakah dia sedang menuju ta'aruf, perkenalan serius untuk nikah, atau hanya sekedar dekat tanpa arah? Ya, kayak itu tadi hubungan tanpa status, dekat aja. Ya, istilah kitanya ya, pacaran lah gitu, tapi dekat, terlalu dekat, bahkan seperti suami istri tapi bukan suami istri, nggak ada hubungan, ya, hubungan tanpa status itu. Nah, Islam itu kan gini ya, dia mendorong pernikahan yang sah dan jelas tujuannya. Kalau berhubungan tanpa kepastian nikah, meskipun mereka tidak berzina, dia akan tetap membuka celah fitnah atau perasaan yang lelah nantinya. Nah, sikap kita sebagai keluarga terhadap keluarga, kalau mereka mau menikah, kita terima pasangan mereka, berarti juga siap menerima keluarganya juga, termasuk anaknya, termasuk itu tadi teman kita jadi kakak ipar, ya. Kalau misalnya si pria itu, kakak kita menjaga jarak, menjauhkan diri dengan adik, ya, nah itu ya mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut, ya. Bisa jadi ada perasaan tidak nyaman, ada hal yang belum dibicarakan. Pasti ya kalau dibicarakan, dimusyawarahkan dengan baik-baik. Tadi seperti tema hari ini, berlapang dada, ya. Tuh, salamatus sodar, berlapang dada. Nah, yang penting sebetulnya adalah adab interaksi, ya. Islam itu ngatur bagaimana interaksi sebelum akad nikah. Tetap jaga batas, tidak khalwat, tidak sentuhan, tidak membicarakan hal yang membangkitkan syahwat. Tapi tetap boleh saling mengenal dalam batas syar'i itu tadi. Ya, makanya ada surat An-Nur 2 ayat, 3 ayat sebelumnya. Kan tadi An-Nur 33 ya. An-Nur 33 itu orang yang nggak nikah. Tapi An-Nur 30, An-Nur 31 itu adalah perintah untuk jaga pandangan dan kehormatan. Silakan cek. Ya. An-Nur 30, 31, 30-nya untuk laki-laki, 32-nya itu untuk perempuan. 30 untuk laki-laki, 31-nya untuk perempuan. Ya. Dalam ayat yang lain surat Al-Isra ayat 32 itu dikatakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Nah, perannya ibu apa atau peran orang tuanya ibu apa kan gitu ya, bantu untuk jaga jarak si calon ini, diperjelas apakah sopan santun saja atau jadi prasangka nantinya, ya. Makanya kalau mau sah ya sekalian aja sah, ya, disahin aja dulu pakai ijab kabul, ya, rukun-rukun nikahnya dipenuhi. Nah, jadi nanti lanjutnya online saja nggak apa-apa, ya gitu. Allah alam bisawab ya. Sarannya itu kalau serius buat komitmen, jangan cuman akrab-akraban, ya, libatkan orang tua, libatkan wali, libatkan keluarga, ya, jangan sampai nanti ada hubungan keluarga yang karena ada ketidaksukaan, karena ada penolakan, itu nanti tanda nggak sehat untuk jangka panjang. Dan saran saya salat istikharah, ya, minta petunjuk kepada Allah. Kadang kita nyaman dengan perasaan tapi tidak tepat secara takdir, gitu, nyaman sama dia tapi ternyata kok Allah nunjukin, oh ini nggak tepat sama secara takdir, ini nggak cepat. Mungkin wanitanya kurang inilah atau si laki-lakinya kurang ini. Nah, itu makanya pentingnya salat istikharah. Allahu a'lam bishawab, ya. Cukup ya, insyaallah. Ada lagi satu kali ini? Ya, insyaallah. Ada? Terakhir satu. Cukup?
Ibu-ibu? Insya Allah cukup apa? Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya bagus-bagus ya dan variatif. Ya, ini serunya tanya jawab kan di situ ya. Keluar semua itu bertanya. Gitu. Baiklah, kita akhiri dengan doa ya. Kita awali dengan membacakan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa afin mahukati mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zidatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma awin ya Allah fi saqaratil maut wa nijata minan nar wa afaina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.